Presiden telah membesarkan gadis itu sejak kecil, seperti anak perempuannya sendiri. Ia selalu merasa bahwa perasaannya hanyalah perasaan seorang ayah. Namun, suatu malam segalanya berubah. Seseorang telah memberi Presiden obat bius. Dalam keadaan sempoyongan, ia pulang ke rumah, dan di depan pintu gadis itulah yang sedang menunggunya. Melihat gadis itu di hadapannya, Presiden tidak mampu mengendalikan perasaannya dan malah menganggap gadis itu sebagai obatnya. Keesokan paginya, gadis itu terlihat ketakutan. Ia mengira Presiden akan mengingat segalanya. Namun ternyata Presiden tidak mengingat apapun. Ketika melihat sebuah tanda di leher gadis itu, ia marah dan langsung bertanya, "Apakah kamu sudah punya pacar?" Gadis itu dengan cepat beralasan bahwa itu hanyalah gigitan nyamuk. Namun Presiden tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia merasa bahwa gadis yang telah ia besarkan bertahun-tahun, seperti putrinya kini telah menjadi milik orang lain. Ia tidak bisa memarahinya, juga tidak bisa memukulnya. Ia hanya mengurung gadis itu di dalam kamar. Gadis itu sangat sedih dan sebagai balasannya, ia memecahkan vas bunga langka milik Presiden yang paling ia sayangi. Lalu dengan diam-diam menghindari pandangan pembantu, ia melarikan diri dari rumah. Ia pergi ke sebuah tempat rahasia dan meretas sistem perusahaan milik Presiden yang menyebabkan kerugian miliaran. Ketika Presiden mengetahui hal ini, ia hanya berkata, "Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele." Namun kemudian datang kabar lain bahwa gadis itu telah membakar villa miliknya. Presiden berlari ke sana, tetapi ia tidak peduli pada villa itu. Ia hanya takut jika sesuatu terjadi pada gadis itu. Di sisi lain, guru gadis itu menasihatinya. Hati Presiden sangat lembut. "Kamu seharusnya meminta maaf kepadanya." Presiden pun datang. Gadis itu meminta maaf. Presiden mulai mengobati luka-lukanya, lalu menggendongnya dan membawanya turun untuk makan bersama. Keesokan harinya, ketika gadis itu tiba di sekolah, semua orang memandangnya dengan tatapan aneh. Ternyata ia dituduh melakukan kecurangan. Semua itu adalah konspirasi dari seorang gadis licik yang tidak bisa percaya bahwa seorang gadis biasa bisa mendapatkan nilai sempurna dalam kompetisi komputer. Ia membuat akun-akun palsu untuk mencemarkan nama baik gadis itu, tetapi akhirnya tertangkap basah. Gadis itu membongkarnya di depan semua orang dan memaksanya untuk meminta maaf. Malam harinya, gadis itu pergi ke sebuah pesta bersama temannya. Di sana juga hadir gadis licik itu dan bibinya. Sang bibi mencoba menarik perhatian Presiden, namun Presiden dengan tegas berkata, "Aku sama sekali tidak menyukai perempuan yang mendekatiku dengan mengenakan pakaian merah," dan ia memerintahkan agar wanita itu dikeluarkan dari pesta. Di pesta yang sama, gadis itu juga mengenakan gaun merah, namun ia memakainya karena permintaan seseorang. Ketika Presiden mengetahui hal itu, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berkata pelan kepada gadis itu, "Jangan pergi kemana-mana. Aku sendiri yang akan mengantarmu pulang."